Sampai akhirnya dia mendengar dari telinga kirinya itu ada suara orang yang lagi ngetok-ketok pintu kamar mandi. Di mana pintu kamar mandi itu udah nggak pernah digunakan selama lebih dari 5 tahun. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Esa Maulana. So, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang kisah spiritual dari pengalaman beberapa orang yang pernah dibuka mata batinnya. Lalu gimana ceritanya? Langsung aja kita menuju ke bicara tentang mata batin, pasti pikiran kita itu sontak langsung mengarah ke arah-arah yang serem, setan, penampakan, jin, makhluk halus, pocong, genderuwo, dan teman-temannya itu. Pasti kita langsung mengarah ke situ. Tapi memang gak bisa dipungkiri, keberadaan makhluk gaib ini memang benar-benar ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Bahkan di kamar ini, kok jadi merinding ya bahas-bahas beginian. Pada dasarnya, semua manusia itu diciptakan dan dilahirkan itu semua sama. Tapi memang ada beberapa orang yang terlahir ini sudah memiliki kemampuan atau bakat sejak mereka dilahirkan. Contohnya seperti anak indigo yang bisa memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan masa lampau sekalipun. Banyak firasatnya memang sering terjadi, tapi gak jarang juga yang sering meleset. Dan juga orang-orang yang bisa melihat keberadaan alam gaib, bahkan dia bisa ngobrol dengan makhluk halus itu. Kadang aku pribadi melihat orang-orang suka bisa ngobrol sama makhluk halus itu, suka kayak yang, ini orang bener-bener bisa ngobrol, apa dia halu sih? Aneh gitu. Bukannya suzon ya, cuman kadang gimana ya? Ya zaman sekarang banyak orang-orang yang suka bohong-bohong ala-ala kayak gitu, supaya dia tuh bisa dapat duit, supaya dia tuh punya pemasukan gitu loh. Tapi kadang suka feeling aja gitu loh kalau misalnya sama orang-orang yang suka bohong-bohong kayak begitu tuh suka ngelihatnya kayak yang bohong lu. Feelnya beda aja sama orang-orang yang memang benar-benar bisa berkomunikasi langsung gitu. Kalau itu aku pribadi aja, aku pribadi. Tapi ada beberapa orang, nggak beberapa, banyak lah orang yang memang tidak mempercayai keberadaan hal-hal gaib dan mistis seperti itu. Mereka itu cenderung lebih percaya sama hal-hal yang logis, yang nyata aja, yang apa yang bisa mereka lihat aja. Nah, mungkin orang-orang seperti ini memang orang-orang yang pada dasarnya tidak pernah bisa merasakan hal seperti itu kali ya. Jadi mereka tuh nggak percaya gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi nih ya, aku tuh percaya banget sama hal gaib seperti itu, hal-hal mistis. Aku tuh percaya banget. Aduh, kenapa jadi merinding gini, Gusti? Harudang. Kenapa kau bisa bilang percaya? Jadi ini sebelum kita menuju ke pembahasan kita ini, aku pengen sedikit cerita. Sebenarnya aku nggak pengen ngebahas ini lagi ya, karena aku tuh takut nanti ini tuh bakal kejadian lagi sama diri aku. Jadi waktu dulu, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMP, aku pribadi itu pernah ngalamin yang namanya bisa ngelihat makhluk gaib, atau makhluk halus, atau setan, atau olong-olong, atau sejenisnya gitu ya. Karena ini tuh aku nggak dibuka mata batinnya oleh orang pintar, dukun, atau semacamnya gitu. Nah, kejadiannya tuh aku ingat banget waktu itu aku lagi nemenin adik aku tuh lagi ngejemur sepatu di genteng di lantai 2 rumahku. Nah, aku tuh duduk di balkon gitu kan. Nah, aku tuh ngomong sama adik aku tuh begini, pengen deh rasanya Esa tuh bisa ngelihat. Aduh, aku takut kejadian lagi. Pengen ngomong itu tuh takut, aku tuh nggak pernah ngomong kayak begini lagi sebelumnya. Pokoknya untuk yang siapapun yang ada di sini, aku ini cuman buat ngasih tahu ya pengalaman aku waktu itu. Bukan aku pengen bisa lagi ngelihat gitu, enggak gitu loh. Aku merinding. Aduh, ngomongin nggak ya? Oke, baik. Jadi waktu itu aku tuh ngomong kayak begini, pengen deh rasanya Esa bisa ngelihat setan, Esa bisa ngelihat jin. Bismillah. Jadi waktu itu aku tuh ngomong kayak begini ke adik aku, pengen deh rasanya Esa bisa ngelihat jin, setan. Terus adik aku nanya, kenapa emangnya? Nggak apa-apa, Esa pengen bisa ngobrol aja sama mereka, Esa pengen bisa interaksi aja sama mereka, Esa pengen tahu aja wujud asli mereka tuh seperti apa sebenarnya gitu. Esa tuh pengen bisa dekat sama jin-jin sama setan-setan kayak gitu. Terus di situ adik aku ngomong,
lu kalau ngomong sembarangan terkejadian aja. Nah di situ aku ngomong kayak nantangin, aku tuh ngomong ya nggak apa-apa ya, saya pengen bisa ngeliat, soalnya saya pengen interaksi aja sama mereka gitu, pengen tahu gitu kan kenapa sih selama ini pikiran orang kok takut sama setan. Nah selang beberapa hari setelah aku ngomong begitu ke adik aku, itu tuh posisinya malam hari pas bapak sama ibu aku lagi ngaji kalau nggak salah, kakakku lagi main ke rumah temennya, pokoknya di rumah itu cuma aku sama adik aku berdua doang lah. Kita tuh lagi main komputer di ruang keluarga. Nah ruang keluarga kita itu kan ada sedikit salah untuk melihat ke arah ruang tamu gitu kan. Nah di situ aku ngelihat ada sosok cewek berambut panjang lagi duduk di sofa, tapi dia munggungin aku posisinya, jadi aku nggak ngeliat mukanya, aku cuma ngeliat bagian belakangnya doang. Rambutnya panjang, dia pakai baju putih panjang. Aku di situ ngeliat, aku langsung kaget banget. Aku langsung bilang sama dia aku, gas itu apaan? Dia aku langsung ngeliat juga kan, kata dia aku tuh enggak, orang nggak ada apa-apa. Nah di situ aku kaget, tapi di situ aku belum ngerasa kalau aku bisa ngelihat hal seperti itu. Nah setelah itu hilang, aku nggak ngelihat lagi. Nah, karena itu pertama kalinya aku ngelihat makhluk halus seperti itu, aku langsung heboh lah, aku cerita sama ibu aku, bapak aku pas mereka udah pulang. Tadi saya ngelihat ini, tapi Bagas nggak ngelihat gitu kan. Ya mereka sih awalnya nggak percaya karena memang sebelumnya aku belum pernah cerita tentang hal-hal gaib kayak begini ke orang tua, itu baru pertama kalinya. Nah selang beberapa hari kejadian lagi tuh, waktu itu di sekolahan. Itu 2 kali aku ngeliat. Jadi waktu itu aku lagi di lorong kelas, lorongnya itu ngarah ke perpustakaan dan arah ke kamar mandi, pokoknya lorong gitulah bentuknya. Aku tuh lagi ngobrol sama teman-teman aku, dan tiba-tiba tuh aku ngeliat ada cewek tapi rambutnya nggak panjang sebahu lah gitu, rambutnya keriting, pakai baju panjang. Dia tuh nggak jalan ya, dia tuh kayak jalan terbang gitu loh, kayak melayang gitu, nggak melayang, pokoknya kayak tanpa kaki loh, jalan gitu. Jalan nembus tembok arah ke gudang kalau nggak salah. Waktu itu dia langsung jalan cepet banget, dan di situ aku ngelihat jelas, tapi aku ngeliat mukanya ya, dia langsung jalan gitu dan cepet banget, aku ngeliat jelas di situ. Dan saat itu aku langsung parno banget, dan aku langsung berhenti ngobrol sama teman-teman aku langsung berdiri, aku langsung masuk ke kelas gitu kan. Di situ aku mikir, kok ngeliat lagi ya gitu loh. Tapi aku gak cerita sama siapa-siapa, takutnya nanti sekolah malah jadi heboh kan gara-gara gue kan, gak lucu kan Cek. Nah di hari itu juga pas sorenya jam 4:30 sore, karena waktu itu kan gue sekolahnya siang ke sore. Ingat banget waktu itu lagi pelajaran fisika kalau nggak salah. Itu kan gue memang duduknya paling depan ya, gue tuh anak baik lah ya, anak baik dan bijaksana. Kalau misalnya duduk di bangku selalu paling depan, pinter mah kagak. Duduk paling depan, pas gue lagi nulis itu tiba-tiba ada anak kecil lewat di depan gue persis, dan gue ngedenger suaranya dia ketawa-ketawa, nggak tahu nembus dari mana tuh, dia tiba-tiba lewat di depan meja gue. Karena gue matanya gue tuh ke arah buku ya, jadi gue gak ngeliat ke depan. Dan tiba-tiba pas gue dengar gitu kayak langsung hilang aja gitu, dia itu tuyul tuh langsung hilang aja gitu. Cuma setelah itu aku mikir ya udahlah gitu, diem aja aku, karena nanti di rumah pengen aku ceritain sama orang tua aku. Sesampainya aku di rumah, aku tuh cerita sama ibu bapak aku kan tentang kejadian yang aku lihat selama 2 kali di sekolahan hari itu. Nah, pas aku cerita sama ibu aku, bapak aku tuh di situ mereka tuh nanya, kenapa kok bisa tiba-tiba ngelihat-lihat kayak begitu? Sebelumnya nggak pernah cerita-cerita kayak begini. Nah, aku ceritain lah kejadian waktu di balkon itu, gitu kan. Nah, setelah mereka berdua dengar cerita gue itu, ya udah mereka diem aja, gitu kan. Sampai akhirnya kejadian waktu itu di malam hari, ada orang pintar datang ke rumah aku. Waktu itu sih gara-gara nenek aku pernah kesurupan. Nah dibawa ke rumah aku untuk diobatin. Nah setelah itu selesai, bapakku tuh ngobrol di ruang tamu sama orang pintar itu. Nah ibu aku tuh di sini langsung manggil aku, langsung aku disuruh jelasin ke orang pintar itu tentang apa yang aku lihat selama ini gitu kan. Terus aku cerita sama orang pintar itu, aku bilang iya waktu itu saya pernah ngomong gini gitu kan di balkon. Nah terus orang pintar itu ngomong kayak begini, kalau ngomong itu jangan sembarangan, akhirnya kejadian kan gitu kan. Nah terus aku bilang di situ, lah emang Esa beneran bisa ngelihat hal seperti itu gitu kan Esa nggak dibuka mata batinnya gitu kan. Nah terus orang pintar itu bilang, melihat hal seperti itu tuh nggak harus dibuka mata batinnya, kadang dari omongan aja bisa ngerasa. Kamu harus tahu dan kamu harus ingat, makhluk gaib itu ada di sekeliling kita, dimanapun kita berada mereka tuh ada gitu kan, dan kamu harus percaya itu. Makanya sebenarnya nggak perlu membuka mata batin untuk bisa melihat hal-hal seperti itu gitu kan. Dengan dari ucapan aja itu bisa kejadian gitu kan. Nah di situ aku langsung parno kan, aku langsung diam, langsung kayak yang
udahlah nggak mau ngomong kayak begini lagi lah, takut kan. Terus aku cuma bilang ya udah, terus ini bisa ditutup apa enggak, karena aku tuh kayak udah stres gitu loh, udah capek ngeliat-liat kayak begituan mulu. Karena aku tuh jujur, aku tuh orangnya penakut banget gitu. Dan yang di ekspektasi aku kira begitu aku bisa melihat makhluk seperti itu tuh bakal enak gitu loh, di mata tuh enak ngelihatnya gitu loh. Ternyata tuh wujudnya tuh aneh-aneh. Dan untuk kalian yang belum pernah ngelihat, jangan deh mencoba seperti itu. Kalau nggak kuat-kuat bisa stres kalian, bisa gila kalian. Nah setelah itu aku nggak tahu diapain, diobatin lah sama orang pintar itu. Katanya mata batinnya ditutup. Setelah dilakukan ritual segala macam saat malam itu sih aku nggak ngerasain aneh-aneh ya, nggak ngerasain ada perubahan di diri aku, nggak gimana-gimana. Cuman setelah itu besoknya aku udah nggak pernah ngeliat lagi sampai hari ini. Nggak pernah ngeliat hal seperti itu lagi. Oke, mohon maaf kalau ceritaku kepanjangan dan bikin kuota kalian habis. Kalau begitu kita langsung saja menuju ke pembahasan utama kita. Tadi tentang apa ya? Udah lupa aku ini. Oh iya, pengalaman dari beberapa orang yang pernah dibuka mata batinnya. Ini dibuka mata batinnya ya, bukan dari salah ucap ya, bukan dari sembarangan ngomong ya. Jadi cerita ini aku ambil dari internet, tapi bagi kalian yang ingin lihat lebih detailnya, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi. Barangkali kalian ingin baca lebih detailnya tentang cerita itu, karena di sini aku ceritain lebih singkat aja. Oke, langsung saja kalau begitu kita ke cerita yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini aku ngambil dari Kaskus ya. Dia posting ini cerita di tahun 2013, tanggal 29 Juni. Dengan nama akun Tion Nugi. Jadi dia tuh cerita tentang pengalaman dia yang masih pertama kali pengen ngerasain dibuka mata batinnya sama omnya sendiri. Jadi waktu itu dia bilang sama omnya kayak begini. Dia manggil omnya ini AA. Aku pengen dong coba sesekali mata batinnya dibuka. Nah, terus omnya bilang, emang kamu kuat, sholat aja masih belentang-belentong? Ya penasaran aja, pengen lihat. Nah, terus kata omnya, jangan sembarangan, imannya dikuatin dulu kalau mau melihat demit. Demit tuh setan, mungkin tuh bahasa Sundanya kali ya. Terus si Tion ini bilang, iya cuman teman-teman ini udah banyak yang dibuka mata batinnya, aku jadi penasaran. Ih gila, dikira buka mata batin bukan buka pasar malam kali, penasaran. Terus omnya bilang, ntar berani emang kalau lihat mukanya yang ancur-ancur gitu. Nah, omnya ini sambil ketawa. Terus si Tion ini bilang, ya dibilang berani juga enggak, tapi aku yakin aja, penasaran habisnya. Terus omnya bilang gini, ya udah kapan-kapan ya, yang penting harus yakin dulu. Kalau bisa sih malam Jumat aja. Entah kenapa ya harus malam Jumat, apa karena malam Jumat itu terkesan horor, mistis, serem atau gimana gitu. Di sini dia ngasih foto, beberapa foto penampakan dari tempat dia, bukan foto penampakan sih. Jadi ini foto tentang ruangan tempat dia dibuka mata batinnya nanti. Sampai akhirnya tiba hari dimana Tion dan omnya ini melaksanakan ritual buka mata batin. Jadi kejadiannya waktu itu malam Jumat ya. Sebelum ritual itu lampunya dimatiin dulu, lampu ruangan itu. Terus si Tion matanya ini diusap-usap sama omnya. Sebelum diusap itu matanya, omnya ini bilang, yang penting yakin, jangan ragu. Jangan lupa berdoa sama Tuhan agar ditunjukkan hal-hal gaib itu. Lalu diusaplah matanya si Tion sambil si Tion ini nahan napas. Terus omnya ini seperti ngebaca-bacain doa atau mantra gitu kali ya. Nah setelah itu mukanya si Tion diusap. Lalu si Tion disuruh buka mata dan disuruh ngebuang nafasnya lewat mulut pelan-pelan. Secepat itu ya, nggak lama ya. Nah setelah itu si Tion itu kayak nggak ngeliat apa-apa. Dan akhirnya omnya turun ke bawah, karena supaya Tion yang merasakan sendiri kali ya efeknya gitu kan. Nah sekitar 20 menitan Tion ini nggak merasakan ada apa-apa di ruangan itu. Lumayan loh lama, 20 menit diem aja, ngantuk iya nggak ada kan. Sampai akhirnya si Tion ini ngelihat ada yang lewat di sebelahnya dia, bayangan lewat cepet gitu. Mungkin kerasa kali ya, ada bayangan yang lewat cepet gitu kan. Terus dia langsung ngerasa dan dia tuh langsung kayak ngelihat ke sekeliling ruangan itu, sampai akhirnya dia terfokus ke arah jendela yang dibuka sama omnya dengan sengaja. Mungkin supaya ada yang bisa dilihat kali ya. Maksudnya kayak, udah dibuka mata batinnya masa gak ada yang bisa dilihat gitu kan. Supaya ada tantangannya gitu. Dan di depan jendela itu ada pohon mangga dan pohon nangka yang lumayan besar.
Setelah si Tion mantengin itu jendela, nggak lama tuh ada sosok cewek yang seliweran di depan jendela itu, bolak-balik. Nah, awalnya si Tion ngeliat aja, sampai akhirnya dia mikir lah, di depan jendela itu kan nggak ada kayak alas, maksudnya kayak lantainya gitu, cuman jendela blong gitu loh, langsung bawahnya kayak asbes gitu, bolak-balik gitu. Karena di situ si Tion udah merinding banget, udah ngerasa kayak aduh apaan itu, dia udah kayak ketakutan, dia pengen manggil omnya cuman nggak bisa gitu kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, macam orang direp-rep gitu lah ya. Dia cuma bisa mantengin aja itu jendela, sampai akhirnya dia mendengar dari telinga kirinya itu ada suara orang yang lagi ngetok-ngetok pintu kamar mandi. Di mana pintu kamar mandi itu udah nggak pernah digunakan selama lebih dari 5 tahun. Entah itu rusak atau gimana, tapi memang nggak pernah dibuka-buka lagi kamar mandi itu. Nah, ada yang ngetok-ngetok dari situ, makin merinding dong si Tionnya kan, dia makin takut. Dia ngedengerin terus tuh lumayan lama lah, dia ngedengerin sampai akhirnya suara ketokan di kamar mandi itu hilang. Nah, setelah hilang, si Tion ini matanya terfokus lagi ke arah jendela yang tadi dia ngeliat cewek itu. Nah, setelah dia ngeliat ke situ, ternyata cewek itu udah hilang. Rada plong dong, dia nggak ngeliat apa-apa kan. Rada plong. Setelah itu akhirnya si Tion ini ngeliat ke arah depan, dan ternyata cewek itu lagi mojok di sebelah TV. Kaget nggak tuh? Kalau aku yang jadi Tion, latah kali ya, macem-macem kata-kata keluar kali. Kaget lah si Tion akhirnya, cuman dia nggak bisa manggil omnya, dia cuma bisa ngeliatin aja. Lumayan lama, sekitar 10 atau sampai 15 detik si Tion ngelihat sosok cewek itu di depannya berdiri, dan cewek itu nggak ngapa-ngapain, berdiri aja gitu. Akhirnya dia ngedengar suara gedebukan dari bawah jalan ke atas, dan ternyata itu omnya langsung ngebuka pintu, gedebukan langsung guling-gulingan di depan Tion itu kan, sambil kayak mungkin ngusir itu kuntilanak kali ya. Setelah itu si omnya itu langsung ngusap mukanya sambil nyebut astagfirullahalazim gitu kan, dan langsung ngusap mukanya Tion dan ngusap punggungnya Tion, kayak narik sesuatu dari badannya Tion gitu loh. Nah, setelah itu lampunya dinyalain, dan Tion dan omnya akhirnya turun ke bawah. Omnya tuh ngasih tahu itu kan, kalau misalnya terlalu lama bahaya, karena kuntilanak itu kayak pengen ngajak teman-temannya main ke dalam, takutnya si Tion ini kenapa-napa gitu kan. Mungkin kalau misalnya si Tion ini nggak bisa ngeliat pun nggak ada masalah ya, tuh jin itu mau main-main pun, karena dia nggak ngeliat gitu kan. Tapi karena posisinya mata batinnya Tion ini lagi dibuka, dan itu pertama kalinya, takutnya si Tion ini nggak kuat, takutnya ntar stres begitu. Itulah cerita dari si Tion. Oke, lanjut ke cerita kedua. Nah, untuk cerita yang kedua ini aku dapat dari link mojok.co. Untuk judulnya sendiri di sini, sok-sokan minta dibuka mata batin sama anak indigo, habis dibuka malah takut beneran. Nah, ini orang-orang yang kayak begini nih, yang biasanya tuh memang dia nggak percaya sama keberadaan alam gaib, yang merasa kalau misalnya orang-orang indigo yang bisa ngeliat-liat kayak begitu tuh cuman kayak yang bercandaan doang. Akhirnya begitu dibuktikan sendiri, yang ada malah parno sendiri. Oke, kalau begitu langsung saja kita baca ceritanya. Arif tak percaya akan mitos anak indigo. Baginya alam gaib itu cuma tahayul. Nah, benar kan? Jadi di Arif ini orangnya, Arif ini dia nggak percaya sama yang namanya keberadaan alam gaib. Baginya alam gaib itu cuma tahayul, cuman cerita-cerita karangan aja yang nggak patut untuk dipercaya. Kita nggak minta untuk percaya sih ya sebenarnya ya, cuman menghormati keberadaannya aja, ya nggak sih? Bambang memang sudah lama dikenal sebagai anak indigo. Oh, Bambang ya, sangat familiar sekali di telinga saya, Bambang. Bahkan saking expert di bidang perindigoan, dia juga sering nyambi sebagai dukun part-time. Dukun part-time. Orang kalau jadi part-time itu kerja di restoran, atau gimana yang kerja setiap Sabtu Minggu. Ini dukun part-time. Oke, baik. Bisa dipahami? Sumpah ini serius, dukun part-time. Siang kuliah, malam masuk shift. Wow.
Masalahnya, nggak semua temannya Bambang ini percaya akan kemampuan indigo yang dimiliki oleh Bambang. Salah satunya Arif ini. Jadi Arif itu tipe orang yang memang mempercayai hal-hal yang nyata dan logis saja. Jadi kalau misalnya dia ngeliat hal-hal yang gaib itu, dia nggak pernah percaya keberadaannya. Mungkin salah satunya karena Arif juga nggak pernah ngeliat hal-hal seperti itu, makanya dia nggak percaya. Sebenarnya sih wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Bahkan Arif sendiri percaya kalau orang yang kesurupan itu adalah orang-orang yang cuma cari perhatian doang. Atau kadang dia mikirnya tuh kayak orang-orang yang bipolar, yang levelnya udah akut, yang memang cuman orang stres doang gitu. Jujur aku sendiri dulu waktu kecil, waktu masih SD lah, aku suka ngerasa kalau misalnya ngeliat orang-orang kesurupan di TV gitu kan, itu tuh cuman orang-orang bohongan doang gitu loh. Orang-orang yang kayak cuman apaan sih lu guling-gulingan kayak begitu, teriak-teriak nggak jelas gitu. Dulu aku mikirnya kayak begitu, sampai akhirnya waktu aku ngeliat nenek aku itu kesurupan, aku memang di situ baru ngeliat. Dan aku berpikir kalau yang masa iya nenek-nenek teriak-teriak sendiri mau ngapain, cari perhatian sama cucu-cucunya gitu kan nggak lucu banget gitu kan. Disitulah aku percaya kalau misalnya emang orang kesurupan itu bener-bener ada gitu. Dan aku malah suka berpikir apa sih rasanya kesurupan gitu. Ya ampun coy, ampun jangan sampai amit amit. Nah, pada suatu hari Bambang pernah main ke kontrakannya Arif untuk memamerkan hasil buruannya Bambang selama ini. Seperti dia pernah dapat rambut kuntilanak, batu merah delima, lalu kayak keris gitu. Dan itu merupakan hasil buruannya Bambang selama 1 minggu. Heran ya, kok bisa memburu hal-hal kayak begitu loh. Rencananya Bambang ini ingin menjual barang-barang tersebut di online shop. Namun dia kedatangan ke rumah Arifnya karena memang pengen menawarkan dulu ke mereka ini. Siapa tahu memang dia mau kan, karena kan kalau misalnya dijual ke temen itu kan lebih cepat lakunya dan harganya pasti lebih murah dong. Karena menurut Bambang, meskipun dia ini memiliki kemampuan seperti itu, dia tuh nggak mau nyimpen benda-benda atau barang-barang seperti itu kan. Dia takut nanti matinya susah lah, atau mungkin nanti malah jadi masuk ke sekte jin mungkin. Lalu gimana responnya Arif setelah dia melihat Bambang menawarkan hal-hal tersebut ke dia? Dia tuh malah berpikir kalau Bambang itu ceroboh, kalau Bambang tuh aneh gitu. Dan dia nggak percaya kalau barang-barang itu tuh dari alam gaib. Dan saat itu Arif menantang Bambang untuk bisa ngebuka bata batinnya Arif. Dan Arif ngomong kayak bikin ke Bambang, nggak percaya aku sama barang-barang ginian. Coba deh, kamu buka mata batinku. Kalau beneran bisa, aku baru percaya kalau kamu itu indigo. Awalnya Bambang gak mau nanggepin tantangan seperti itu. Toh untungnya buat dia tuh apa? Perkara si Arif mau percaya atau enggak tentang keberadaan alam gaib itu bukan urusannya dia. Karena merasa Arif tak diperhatikan akan tantangannya itu, dia menaikkan level tantangannya. Dia ngomong gini ke Bambang, oke, kalau kamu bisa beneran buka mata batinku, uang makanmu selama sebulan aku yang nanggung. Nah, karena ngelihat kayak ada peluang bisnis gitu, akhirnya si Bambang mau dong. Bambang bilang kayak begini ke Arif, serius itu Rif? Terus katanya si Arif, loh kok meremehkan aku? Berani sumpah deh, ini juga saksinya banyak. Jadi di kontrakan itu banyak ya teman-teman kosnya si Arif gitu ya. Jadi kayak satu kontrakan gitu tinggalnya. Loh kok meremehkan aku? Berani sumpah deh, ini juga saksinya banyak. Katanya Bambang, oke, deal ya. Lalu katanya si Arif, oke, tapi kalau sampai aku gak kenapa-napa, gantian uang makanku selama sebulan kamu yang nanggung ya Bang. Lalu katanya Bambang, gak masalah. Toh kalau misalnya bisa ngelihat setan juga lu juga yang gila. Dan akhirnya ritual mata batin pun dibuka. Arif diminta duduk bersila di ruang tengah di kontrakannya, yang lokasinya itu berhadapan dengan sumur, kamar mandi, dan dapur. Dan Bambang duduk bersila di hadapannya Arif. Nah, sebelum dimulai ini Bambang ngomong kayak begini ke Arif, ngasih nasihat gitu lah ya, ngasih wejangan gitu. Arif, kamu mungkin gak percaya, tapi nasihatku, kalau kamu nanti ternyata mata batinnya bisa kebuka beneran, lalu lihat yang aneh-aneh, please jangan takut. Apalagi kalau misalnya kamu ngeliat sosok yang menakutkan. Bukan apa-apa, jin yang ada di kontrakan sini suka baper soalnya. Cia baper. Dan tak kenapa, setelah Bambang memberikan nasihat seperti itu, bulu kuduknya Arif langsung merinding. Sepertinya dia mulai percaya akan hal gaib itu. Terus salah satu temannya Arif ada yang ngomong kayak begini, aneh banget, cuman dibilang begitu sama anak indigo kok udah kayak serem banget ya hawanya. Padahal itu siang bolong gitu, siang-siang bukan malam hari. Bambang lalu cuman menyentuh dahinya Arif pakai telapak tangannya gitu, disentuh gini. Lalu dahinya Arif itu diusap sampai ke wajahnya oleh tangannya Bambang, sampai ke bagian matanya. Setelah itu Arif diminta buka matanya oleh Bambang, dan Bambang ngomong kayak begini,
Udah Arif, silakan dibuka matanya. Lalu Arif membuka matanya pelan-pelan. Saat itu keadaan masih normal. Teman-temannya pun melihat wajah ekspresinya Arif tuh masih kayak yang biasa aja gitu loh. Terus Arif ngomong gini ke Bambang, tuh kan gak ada apa-apa, mampus kamu Bang bayar uang makanku Pas dia baru ngomong tiba-tiba dia ngelihat sesuatu. Arif langsung lihat ke arah dapur sambil melotot. Dia langsung ngomong kayak gini, woi kamu siapa? Ngapain di situ? Refleksi Arif teriak kayak gitu. Ternyata di situ Arif melihat sosok orang berpakaian hitam besar. Saking besarnya kepalanya sampai tak terlihat karena ketutupan langit-langit rumah gitu loh. Tinggi banget. Nah karena si Arif berekspresi seperti itu, teman-temannya langsung bingung. Terus si Bambang ngomong kayak begini, hus Rif, udah aku bilang jangan dilihat terus. Apalagi sampai diajak bicara, genderuwonya nanti malah nyamperin ke sini loh. Setelah itu Arif langsung memejamkan mata dan dia nggak berani ngelihat apapun. Dia cuma tutup mata aja. Tapi sebelum tutup mata itu, Arif tuh kayak ngelihat sesosok lagi jalan ke arahnya, tapi dia cuma ngeliat telapak kakinya doang berjalan ke arahnya Arif. Kakinya itu besar, hitam. Nah setelah itu dia kayak melekin matanya, tapi dia nggak mau lihat ke arah dapur lagi. Dia tuh mungkin kayak masih penasaran kali ya. Nah saat Arif melirik ke arah kamar mandi itu, dia tuh langsung melihat sosok perempuan berbaju putih panjang seperti gamis gitu dan rambutnya panjang. Tapi perempuan itu nggak madep ke arah Arif, dia kayak menggungin gitu loh. Jadi Arif nggak terlalu takut karena nggak ngeliat bagian mukanya. Arif perhatikan tuh kan postur tubuhnya. Nah Arif terganggu sama bagian di kuku-kuku tangannya itu karena panjang banget sampai melingkar-lingkar gitu loh. Dia melihat terus, mungkin karena tuh perempuan sadar kalau dilihatin sama Arif, akhirnya tuh perempuan tuh lama-kelamaan tuh berbalik ke arah dan pengen nengok ke arah Arif. Nah saat itu Arif langsung memejamkan matanya. Dan saat memejamkan matanya, Arif merasa kalau perempuan itu mendekatinya. Makin takut dong Arif. Nah, karena melihat ekspresi Arif yang semakin ketakutan itu, salah satu temennya kontrakan tuh nanya begini ke Arif, wah bisa lihat beneran nih, lihat apa kamu Rif? Terus si Bambang langsung ngomong kayak gini ke Arif dengan nada santainya, gimana? Udah percaya belum? Nah, teman-teman kontrakan pada ketawa dong ngeliat Arif yang seperti itu. Ya bisa gimana? Orang dia sendiri yang nantang kok. Begitu dikasih lihat malah ketakutan sendiri. Makanya jangan suka main-main dengan mata batin, bahaya. Terus katanya si Arif begini, iya percaya, tolong tutup ini Bambang. Aku bayar langsung wes uang makanmu sebulan, tapi tutupin ini tolong. Nah saat Bambang pengen tutup mata batinnya si Arif, Bambang ngomong kayak begini ke si Arif, kurang ajar, ada yang menghalangi buat nutup mata batin kamu Rif. Terus katanya Arif dengan ada yang panik, waduh kok bisa sih? Terus Bambang ngomong kayak gini, lah kamu sih dibilangin jangan diliatin terus, malah diliatin terus. Mereka jadi tertarik kan sama kamu. Nah untungnya mata batinnya Arif ini bisa ditutup langsung. Karena masalahnya bayangan di pikirannya Arif ini tentang genderuwo dan kuntilanak yang dia lihat tadi itu masih terbayang-bayang di pikirannya. Jadi itu memang menghalangi Bambang untuk menutup mata batinnya Arif kembali. Setelah kejadian itu, akhirnya Arif selama 1 bulan penuh di kontrakannya dia nggak pernah berani yang namanya masuk ke arah dapur, kamar mandi di kontrakannya. Mau malam ataupun siang hari, dia selalu numpang di kontrakan sebelah. Nggak hanya itu, Arif pun harus membayarkan uang makannya Bambang selama sebulan penuh. Karena memang itu perjanjian dari awal. Dan itulah konsekuensi yang harus diterima oleh Arif, karena dia sendiri yang memang terlalu meremehkan keberadaan alam gaib ataupun kemampuan Bambang sendiri dalam hal indigonya. Sebenarnya di luar dari ini tuh masih banyak ya orang-orang yang nggak percaya dengan keberadaan alam-alam gaib. Banyak banget. Cuman pesan aku, meskipun kita nggak pernah bisa ngelihat keberadaan mereka, kita nggak bisa merasakan keberadaan mereka, jangan pernah kita meremehkan hal-hal seperti itu. Karena kalau misalnya nanti kita ditantangin seperti Arif, kita bisa gila sendiri. Jujur aku sebagai orang yang pernah melihat hal gaib seperti itu, sampai sekarang aku masih ingat sekali tentang apa yang aku lihat saat itu. Dan aku nggak pernah mau lagi bisa ngelihat hal-hal gaib seperti itu, karena serem banget. Serem banget. Rasanya tuh mata kayak ngeblas gitu loh, bisa ngelihat apapun gitu. Ya untuk orang yang kuat sih oke-oke aja ya, tapi jujur aku mah nggak mau, memang karena aku penakut. Baiklah semuanya, kalau begitu cukup itu aja cerita dari aku pribadi maupun dari orang lain tentang bagaimana rasanya ketika mata batin kita dibuka. Oh iya, untuk kalian yang sudah nonton video aku ini, barangkali kalian mau
berbagi pengalaman kalian tentang apa yang pernah kalian rasakan tentang melihat penampakan atau apa. Kalian bisa bagikan dan kalian ceritakan di email aku, nanti ada di deskripsi untuk email aku. Barangkali nanti bisa aku share, karena menurut aku untuk pengalaman-pengalaman kalian yang pernah melihat hal gaib seperti ini pasti kayaknya seru deh untuk diceritakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku yang masih berkembang ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian agar channel aku ini semakin berkembang, semakin banyak penontonnya. Aku juga jadi lebih semangat lagi untuk upload video. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Barangkali kalian ingin kenal dengan aku lebih dalam lagi. Kalau begitu sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.